Iya pemirsa, masih di Research and Dedication, masih bersama saya dan juga masih dengan Ibu Asmaul Husna ya, dan kita tentunya masih membahas tentang penelitian terbaru yang sudah dilakukan oleh Ibu Asma sendiri nih ya, yang judulnya adalah faktor yang mempengaruhi terjadinya anemia pada ibu hamil. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung tanyain aja nih Bu ya, untuk latar belakang dari penelitian ini apa sih sebenarnya Bu? Nah, untuk latar belakangnya kita melihat dulu yang pertama, kalau untuk latar belakang itu yang terpenting sekali itu adalah masalah. Ya, seperti saya bilang tadi. Mungkin sebelum saya melakukan penelitian itu terlebih dahulu kita mengajukan dulu ya bahwa di tempat tersebut memang ada kejadian-kejadian ibu yang mengalami anemia ya. Dan anemia itu sendiri kita tahu bahwa kekurangan yang seperti ibu kek ya, kekurangan energi kronik ya, itu juga bisa terjadi anemia. Nah, ibu-ibu yang anemia seperti itu, kita lihat dulu di tempat yang mau kita teliti itu kira-kira angka anemianya tinggi tidak gitu ya. Kita data dulu ibu hamilnya ada berapa orang, kemudian kita lihat lagi apakah di situ memang tinggi angka anemianya ya. Nah, apabila ia tinggi berarti di situ ada masalah ya kan. Nah, kemudian kita mengajukan judul dulu nih ke DPPM ya yang ada di Universitas Muhammadiyah Indonesia, kemudian disetujui baru sebenarnya kalau untuk latar belakang kita seperti saya bilang tadi melihat masalah, apa yang akan terjadi apabila ibunya dengan anemia ya, seperti terjadi pendarahan. Nah, pendarahan yang terjadi memang bukan pada saat saat ibunya anemia, bisa juga terjadi pendarahan dan pada saat melahirkan nanti. Nah, itu yang kita sangat was-was ya. Nah, latar belakang di situ yang kita lihat dulu angka kejadian yang ada di dunia ya. Kemudian kita lihat lagi kalau memang meningkat ya berarti ada masalah ya. Kemudian kita lihat lagi di Indonesia mungkin masih meningkat ya angka kejadian anemia. Kemudian di provinsi Aceh kita, kemudian baru kita lihat di lingkup puskesmasnya. Nah, setelah itu baru kita angkat menjadi judul kita, yaitu faktor apa saja sih yang membuat ibu-ibu hamil ini bisa terjadi anemia. Apakah dari pola makan ya, ataupun dari pengetahuan yang kurang tentang asupan-asupan yang harus diberikan ya kepada ibu hamil selama dia hamil gitu. Iya. Nah, kebanyakan masalahnya yang terjadi di ibu-ibu di sana tuh apa sih Bu? Kebanyakan masalahnya itu adalah asupan ya, dan tidak teraturnya mengkonsumsi tablet FE. Tablet FE itu tablet penambah darah pada ibu hamil. Nah, pada saat tablet FE diberikan oleh bidan, si ibunya tidak konsisten minum gitu ya. Kebanyakan seperti itu, dan kebanyakan lagi asupan nih, makanan yang makan sama ibunya ya, itu tidak mencukupi. Memang makanannya itu sebenarnya pada ibu hamil tidak perlu yang mahal sebenarnya ya. Cukup dengan makan teratur ya, sedikit tapi sering, dan banyak mengkonsumsi buah-buahan ya, dan minum vitamin gitu. Iya. Nah, contoh makanannya misalnya seperti daging nggak boleh kebanyakan? Sebenarnya pada ibu hamil itu tergantung ya, ibu hamilnya itu sukanya apa gitu ya. Tergantung hidamnya ya. Jadi tidak mesti ibu hamil itu ini jangan terlalu banyak makan ini daging, gitu ya. Sebenarnya tidak, cuma asal ibu-ibunya itu konsumsi makanan yang sehat ya, gizi seimbang lah ya. Nah, seperti misalnya contoh makan nasi, mampu hari ini dengan kuah pakai sayur bayam misalnya ya nggak masalah ya, itu juga sudah memenuhi sebenarnya. Yang penting ibunya teratur dan tetap mengkonsumsi vitamin yang dianjurkan oleh dokter ataupun bidan-bidan di tempat gitu. Iya. Nah, jadi memang ketika ibu hamil itu sebenarnya banyak juga masalahnya. Salah satunya adalah anemia. Iya. Ya. Nah, itu ketika tidak ada asupan, kenapa sih pada akhirnya terjadi anemia? Gitu? Gini, kalau misalnya asupannya kurang, otomatis anemia itu kita tahu bahwa kekurangan darah ya, seperti orang kekurangan gizi gitu ya. Kek pada ibu hamil ya, kekurangan energi kronik juga bisa terjadi anemia.
Nah, kekurangan gizi kronik itu kan kita tahu dari pengukuran lila ya, pengukuran lengan di sini. Kita tahu bahwa ibunya cake atau tidak. Kalau memang ibunya kurang lilanya terlalu kecil, berarti dia intinya kalau anemia itu kekurangan gizi ya. Gizi, asupan gizi. Dan kalau asupan gizi mungkin ibu-ibu di rumah kalau kita kasih tahu tentang gizi mungkin udah paham ya. Apa-apa ibu-ibu sekarang kalau kita bilang, Bu, nih kurang gizi. Oh, berarti saya harus makan buah gitu ya, saya harus minum vitamin. Nah, apa yang terjadi? Pendarahan. Nah, pendarahan itu bisa terjadi pada saat sedang hamil dan pada saat melahirkan nanti. Ya, pendarahan itu disebabkan oleh anemia karena asupan yang ada tidak memenuhi di saat hamil. Jadi pas saat melahirkan akan terjadi pendarahan gitu ya, dan bayinya pun tidak seperti yang diinginkan. Misalnya bisa jadi berat badannya yang nanti tidak sesuai dengan usia kehamilan gitu. Iya, nah jadi sebenarnya pada usia kehamilan berapa tuh Bu untuk terjadi anemia seperti itu? Kalau untuk terjadi anemia itu dia tidak ada batas usia kehamilan kapan gitu ya. Nah, kalau usia kehamilannya masih muda ya, masih sekitar 2 bulan atau sampai 4 bulan itu bisa terjadi keguguran malahan ya. Nah, kalau mungkin sudah hamil besar, sudah 7 bulan, 6 bulan, 7 bulan dan seterusnya, ya itu mungkin bayinya yang tidak sesuai dengan seharusnya. Kalau udah usia kehamilan 38 minggu, seharusnya bayinya sudah berapa gram gitu, tetapi tidak seperti itu. Malahan menurun, itu yang menyebabkan dan bisa terjadi prematur pada bayinya gitu. Iya, nah tapi kadang ada juga ketika usia kehamilan 8 bulan atau mau melahirkan nih, itu pasti ada pendarahan. Nah, itu termasuk anemia juga? Banyak faktor sebenarnya. Kalau ibu hamil itu tidak hanya itu, bisa terjadi dengan placenta previa dan lain-lain sebenarnya. Cuman ini anemia ini salah satu yang sering terjadi gitu ya. Itu bisa terjadi pendarahan salah satunya. Tapi banyak lain sebenarnya faktor-faktor lain yang membuat ibunya pendarahan seperti placenta previa ya, juga bisa terjadi pendarahan pada ibu hamil. Iya, nah untuk jumlah ibu-ibu yang di sana banyak nggak sih punya masalah seperti ini? Sebenarnya kalau untuk melakukan penelitian cukup lah ya untuk angka kejadiannya tidak terlalu banyak yang sampai semua gitu ya. Biasa terjadi sekitar 15, 10 orang, 20 orang adalah kita bilang ya. Iya, jadi ada di mana tuh Bu tempatnya? Kita mungkin tempatnya di Aceh Besar ya. Saya tidak menyebutkan puskesmasnya karena kita ini penelitian ya? Penelitian. Dan kita juga pada saat mengisi kuesioner, si ibunya juga sudah mau ya dengan kita mengisi, dan kita sudah inform konsen dengan ibunya juga gitu ya. Mungkin kalau kita bilang di mana nanti takutnya karena penelitian gitu ya. Iya, karena penelitian nanti si ibunya, wah ini di tempat saya, apakah saya termasuk orang anemia gitu ya. Karena anemia itu orang pada takut gitu ya. Iya, karena namanya juga kita meneliti ya bagaimana kasus yang ada di sana gitu. Jadi mungkin ada yang tidak mau dipromosikan juga nggak masalah gitu ya. Dan mungkin pemirsa di rumah juga ini cukup menarik ya terkait dengan ibu hamil yang masalahnya itu ada pada anemia sendiri. Nah, ternyata ibu mengambil tema yang cukup menarik ini. Kenapa sih akhirnya memilih tema yang seperti ini? Ya mungkin kalau untuk memilih ya, seperti saya bilang tadi sama lebih ke anemia itu tertariknya itu menariknya itu dia ada kesinambungannya gitu ya. Sesudah kita tahu ibunya dengan anemia, ada kesinambungannya apa yang akan terjadi. Makanya di situ saya tertarik untuk menelitinya gitu ya. Ada kesinambungannya, terus ya apalagi yang akan terjadi pada ibunya, seperti contoh ya kayak saya bilang tadi ya, pendarahan, bayinya dengan BBLR ya, berat badan lahir rendah. Nah, itu yang mungkin menjadi tantangan ya bagi saya apabila nanti ibunya melahirkan, apakah benar nggak seperti itu kan gitu. Dan perbaikan gizi yang harus saya berikan itu bagaimana penyuluhannya, salah satunya pendidikan tentang gizi, tentang makanan bergizi itu bagaimana harus saya berikan ke ibunya. Itu tantangan bagi saya mungkin, makanya saya suka meneliti, ingin meneliti gitu ya. Karena kita kalau nggak ada masalah ya
yang mau diteliti gitu iya, ya. benar. Iya, nah jadi memang faktor yang mempengaruhi terjadinya anemia pada ibu hamil ini merupakan masalah yang mungkin sering terjadi juga gitu, karena mulai dari makanan yang harus dijaga, apalagi dengan situasi pandemi seperti ini ya kan. Jadi kalau ibu-ibu hamil itu lebih sensitif pastinya ya. Dan pemirsa di rumah juga nanti kita bakal ngebahas lagi tentang pengabdian nih. Ya pasti pada penasaran judul pengabdian dari Ibu Asma ini apa sih? Kalau gitu jangan kemana-mana dulu pemirsa, tetap di Research and Dedication.